Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada kesempatan kali ini dalam acara studi banding virtual Rohis Sekolah FSRB bersama SMA Negeri 1 Bogor dan SMA Negeri 3 Bogor. Kepada teman-teman semua, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk dapat datang di acara kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Lia Fatihah Fatin, di sini selaku pembawa acara pada acara hari ini. Adapun susunan acara hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, dilanjut oleh tasmi, kemudian sambutan, perkenalan sekolah dan diskusi permasalahan, kesimpulan, dan ditutup dengan doa dan penutup. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke pembacaan tasmi yang akan dibacakan oleh Ananda. Yang akan dibaca oleh pembaca tasmi. Kepada pembaca tasmi dipersilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Ya, artinya Alif Lam Mim Ra ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepada Muhammad dan Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditetapkannya. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya.
Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada Ananda Razan yang telah membacakan tasmi. Selanjutnya kita langsung ke ke sambutan yang akan dibawakan oleh Ananda Azahra Ismi Fatonah. Kepada Ananda Azahra Ismi Fatonah dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara hari ini walaupun melalui virtual Zoom meeting. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Yang saya hormati, para pembina Forum Silaturahmi Rohis Kota Bogor, para pengurus yang saya banggakan, dan para tamu undangan yang dimuliakan Allah SWT. Baik, sebelumnya mohon maaf bahwa Mas'ul FSRB ini berhalangan hadir dalam acara studi banding yang kedua pada siang hari ini karena ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, alhamdulillah, Forum Silaturahmi Rohis Kota Bogor pada hari ini akan melaksanakan studi banding yang kedua, yaitu DKM SMA Negeri 1 dengan Rohis SMA Negeri 3. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia yang sudah mau mengorbankan waktunya, tenaganya, maupun kuotanya untuk melaksanakan kegiatan pada siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kalian dengan pahala. Terima kasih juga kepada para pembina dan pengurus FSRB yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para tamu undangan dari SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 yang sudah mau memenuhi undangan dari Forum Silaturahmi Rohis Kota Bogor ini. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar dan dengan adanya acara ini semoga dapat memperkuat ukhuwah antar Rohis yang ada di Kota Bogor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ananda Ismi atas sambutannya. Selanjutnya, ada pepatah nih, kita kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka sebelum kita masuk ke acara diskusi, lebih baik kita masuk ke perkenalan sekolah narasumber kita. Narasumber kita di sini hari ini adalah SMA Negeri 1 Bogor dan SMA Negeri 3 Bogor. Kepada SMA Negeri 1 Bogor terlebih dahulu dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Mohon maaf sebelumnya Teh, ini memperkenalkan personal dari SMA Negeri 1 Bogor atau memperkenalkan DKM-nya ya Teh? Memperkenalkan personalnya yang akan nanti membawakannya. Oh baik Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gazi Abi Wahyudin dan saya untuk tahun ini dipercaya atau diamanahkan menjadi ketua umum dari DKM Ar-Rahmah. Lalu untuk perkenalan dari DKM-nya, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Haulah Yasmin dan juga Andromeda Zainuddin. Lalu anggota DKM Ar-Rahmah yang lainnya yang hari ini hadir ada Azhar Fahmi Hasan, Nadia Azahra, dan juga ada satu lagi tapi dia berhalangan untuk pancam yaitu Rasya Alwani. Terima kasih semuanya. Baik, mungkin bisa dilanjut ini perkenalan DKM-nya masing-masing gitu. Oh baik Teh, berarti izin share screen PowerPoint-nya ya Teh? Iya.
Baik, sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, izinkan kami dari DKM Ar-Rahmah untuk mempresentasikan profil dari DKM kami dalam bentuk PPT. Kepada Yasmin dan Andromeda, dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada profil DKM Ar-Rahmah. DKM Ar-Rahmah merupakan salah satu seni organisasi di SMA Negeri 1 Bogor yang bergerak di bidang keagamaan. DKM Ar-Rahmah didirikan pada tahun 1987 oleh Muhammad Salman dan teman-temannya yang bertujuan untuk menjaga nuansa keadilan serta menjaga keislaman di SMA Negeri 1 Bogor. DKM Ar-Rahmah dibagi menjadi 5 departemen, yaitu ada inkasi, tarbiyah, dakwah umum, dana usaha, dan rumah tangga. Beberapa proker insidentil DKM Ar-Rahmah ada Mekah, Arafah, Salam, Miftah, serta PDS. Selanjutnya yaitu ada visi misi dari DKM Ar-Rahmah. Visinya yaitu mewujudkan kehidupan madani dengan berlandaskan Islam yang murni melalui penerapan IPTEK dengan pembangunan ukhuwah Islamnya secara menyeluruh. Adapun misinya yaitu menanamkan pemahaman yang hak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengarahkan seluruh pengurus DKM Ar-Rahmah sebagai uswah, menambah nilai wawasan warga SMA Negeri 1 Bogor melalui kegiatan-kegiatan Islami secara aktif dan kondusif, dan yang terakhir yaitu mempererat kekeluargaan baik antar pengurus DKM Ar-Rahmah, warga SMA Negeri 1 Bogor khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Selanjutnya yaitu ada proker insidentil. Yang pertama yaitu ada Mekah. Mekah atau meraih ilmu dan berkah bersama DKM Ar-Rahmah bertujuan untuk meningkatkan semangat berdakwah, memotivasi para aktivis dakwah sekolah lain, serta mengembangkan sayap dakwah DKM Ar-Rahmah pada halayak umum. Yang kedua yaitu ada Arafah. Arafah atau arti dan manfaat Zulhijjah bertujuan untuk melaksanakan dan mengambil hikmah dari berkurban pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga yaitu ada Salam. Salam atau studi awal keislaman semasa bertujuan untuk memperkenalkan DKM Ar-Rahmah dan mentoring kepada para siswa-siswi MPLS. Yang keempat yaitu ada Miftah. Miftah atau menjunjung Islam yang fitrah dengan akhlakul karimah bertujuan untuk memperkuat akidah serta wawasan keislaman warga SMA Negeri 1 Bogor, dan acara ini berkolaborasi dengan OSIS Mansa. Dan yang terakhir yaitu ada PDS. PDS atau pengenalan dakwah sekolah bertujuan untuk mendidik calon pengurus DKM Ar-Rahmah baru. DKM Ar-Rahmah memiliki Mohon maaf sebelumnya. Mohon Iya. maaf ya. Ya. Sebelumnya tadi saya kira perkenalannya itu ada di PPT gitu, ada kepengurusannya ada siapa aja. Kalau ini udah mulai ke ini ya, ke pembahasan iya, ya. iya. Iya. Dikirain tadi masih perkenalan awal saja berarti. Iya, mohon maaf. Ya. Mohon maaf ya. Oke, berarti ini kita memperkenalkan ulang atau bagaimana ya? Memperkenalkannya orang-orangnya tadi bisa menyapa dulu gitu. Yang akan berbicara di sini ada siapa saja. Oke. Sebelumnya mohon maaf atas tadi ada miskomunikasi dari kita. Oke, saya perkenalkan ulang lagi. Pertama, nama saya Muhammad Gazi Abu Yahidin. Untuk tahun ini saya diamanahkan menjadi Ketua Umum dari DKM Ar-Rahmah. Lalu mungkin bisa perkenalan satu-satu ya. Setelah dari saya, boleh ke Azhar Fahmi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azhar Fahmi Hasan. Saya tahun ini diamanahkan menjadi Ketua 2 DKM Ar-Rahmah. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya bisa kepada Nadia, dipersilakan. Oh, mungkin ke Yasmin dulu aja kali ya. Ya boleh Yasmin. Baik, perkenalkan nama saya Haula Yasmin Janati. Di DKM Ar-Rahmah saya merupakan anggota dari dana usaha dan diamanahkan menjadi sekretarisnya. Terima kasih.
Assalamualaikum, perkenalkan saya Andromeda Zainuddin. Saya di sini selaku anggota DKM Ar-Rahmah di Departemen Dakwah Umum. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut dengan Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Kusuma Pertiwi dari DKM Ar-Rahmah. Saya sekarang menjadi anggota Inkasi dan diamanahkan menjadi wakil anggota Inkasi. Dilanjut oleh Rasya Awa. Oke, untuk selanjutnya mungkin Rasya, ada nggak Rasya? Siap, ada. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Losani dari di DKM Ar-Rahmah sebagai bendahara 2 ya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam dikarenakan sedang ada kendala jaringan, juga sedang ramai di sini. Jadi ya itu aja. Bisa dilanjut ke siapa ya? Lanjutnya aja deh. Oke, mungkin harusnya ini ke Nadia Azahra, tapi sepertinya Nadianya lagi ada kendala ya Teh. Mungkin cukup perkenalan dari DKM Ar-Rahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada SMA Negeri 1 atas perkenalannya. Sekarang lanjut ke perkenalan dari pihak Rohis dan DKM SMA Negeri 3. Kepada perwakilan dipersilakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, ini harus share PPT juga kan ya? Boleh, boleh. Oh, nanti aja share-nya. Kita perkenalan dulu aja pada perwakilan. Oke ya, baik. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, kami ini dari Rohis Al-Gufron dari Rohis SMA Negeri 3. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya nih Alfari Sudiman Iqbal. Saya biasa dipanggil Iqbal. Ini ya, jabatan saya di Rohis Al-Gufron itu sebagai mas'ulah. Sebagai mas'ul. Terima kasih. Saya lanjut. Perkenalkan, nama saya Hafiza Minah. Saya di Rohis Al-Gufron menjabat sebagai koor akhwat atau biasa disebut mas'ulah. Bisa dilanjut sama Kartika. Sepertinya Kartika lagi ada masalah, dilanjut dulu sama Kevin, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riz Kevin Sultan Yaris Andi dari SMA Negeri 3 Bogor, dan saya menjabat sebagai anggota di divisi keempat. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Raden Panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Panjadagana dari SMA Negeri 3 Bogor. Saya sebagai anggota di divisi A di Rohis Al-Gufron. Sekarang saya dilanjut ke Zebina. Ada di sini Zebina.
Zebinanya masih di jalan, kayaknya belum bisa bergabung. Kartikanya udah on belum ya? Bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Kartika Chandra dari anggota Rohis. Jabatan saya di sini sebagai koordinator. Terima kasih. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan dari kami dari SMA Negeri 3 Bogor. Sebelumnya kalau ada kekurangan mungkin mau dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Iqbal yang telah memperkenalkan jajaran Rohisnya. Selanjutnya kita langsung saja ke diskusi permasalahan. Namun sebelum itu alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa saja studi banding yang akan kita bahas pada acara kali ini. Pada host dipersilakan. Studi kasus pertama yang akan kita bicarakan yaitu apa yang harus dilakukan ketika anggota yang tiba-tiba hilang atau ingin keluar karena jenuh. Adapun studi kasus kedua, selanjutnya, yaitu menimbang program kerja yang banyak tidak terlaksana di kala pandemi. Studi kasus ketiga yaitu tentang tanggung jawab yang kurang dilakukan pemimpin dan bidang-bidang untuk melakukan proker dan memantau anggotanya. Studi kasus keempat yaitu apabila ada anggota yang kurang serius dalam mengikuti alur program kerja Rohis. Ya, segitu studi kasus yang akan kita bahas pada studi banding kali ini. Terima kasih kepada host. Selanjutnya langsung saja kita ke diskusi permasalahan. Mari kita mulai dari SMA Negeri 1 terlebih dahulu. Kepada SMA Negeri 1 dipersilakan. Oke, Teh. Terima kasih sebelumnya. Mungkin langsung kita mulai aja studi kasus dari kita. Jadi mengenai anggota yang tiba-tiba hilang atau ingin keluar karena jenuh. Oke, boleh izin on mic semua ya, Teh? Boleh kan, Teh? Boleh banget, boleh. Oke. Ada boleh. Anggota yang tiba-tiba hilang atau ingin keluar karena jenuh. Mungkin kalau dari gue sih kayaknya yang perlu sih harus ada interaksi yang lebih ya antara anggota. Jadi mungkin bisa dengan ada kumpul informal, main games bareng atau yang lainnya. Mungkin yang lain boleh ditambahin atau gimana? Ini nggak apa-apa. Tadi dulu. Azhar dulu. Ini jenuh tuh pasti ada masalahnya, Kak. Mungkin dia merasa agak dirangkul di organisasinya. Nah, oleh karena itu kita harusnya lebih merangkul lagi dengan cara yaitu tadi yang Gazi bilang, kita adakan kumpul bareng secara berkala. Dengan begitu saya rasa kita mengetahui karakteristik masing-masing anggota sehingga kedepannya kita dapat meningkatkan performa atau kinerja yang baik dari masing-masing anggota. Dan harapannya juga program kerja yang tersedia dalam anggota DKM kami dapat terlaksana. Dari saya seperti itu sih. Yang lain gimana? Oke. Boleh lanjut tadi Nadia, boleh? Pendapat Nadia. Tambahan dari saya. Halo. Ya, terdengar. Maaf. Kalau anggota ada yang tiba-tiba hilang atau ingin keluar karena jenuh, pasti dikontak dulu, ditanya dulu apa alasannya, kenapa tiba-tiba hilang, kenapa tiba-tiba nggak ikut acara atau interaksi di grup, ditanya dulu secara personal, baru nanti dari situ kita cari solusinya bareng-bareng. Kalau yang untuk mencegah hal ini terjadi, tadi udah dikasih penjelasan sedikit dari Gazi sama Azhar. Oke, baik. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, nampaknya udah cukup studi kasus untuk kasus yang pertama ini. Jadi dari
diskusi yang kami lakukan. Yang pertama, mungkin bila sudah ada anggota yang seperti ini, tadi seperti yang sudah disampaikan, kami akan melakukan kontak terlebih dahulu kepada anggota tersebut, menanyakan alasan dan juga memberikan solusi untuk ke depannya. Dan untuk menghindari adanya terjadi seperti ini, kita bisa melakukan yang pertama tadi dengan kumpul informal atau kumpul secara berkala, dan juga dengan menjalankan beberapa game sangat. Ya, siap, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tanggapan dari SMA Negeri 3. Menurut saya nih, Desa, untuk anggota yang tiba-tiba hilang atau ingin jenuh, sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita bisa membuat mereka itu merasa nyaman di organisasi tersebut dan memunculkan sense of belonging. Kemudian juga kita juga bisa membuat kegiatan-kegiatan informal seperti kita bisa mengadakan ngobrol-ngobrol santuy, kemudian juga kita bisa mengadakan kuis bareng dan disertai juga hadiah sehingga mereka juga tidak merasa bosan dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu saja. Mungkin bisa ditambahkan lagi oleh yang lain dari teman-teman saya, ada Hafiza. Iya, jadi sama kayak Iqbal gitu. Jadi kita juga biasanya kalau ada anggota yang kayak gini, kita bisa PC ke mereka, kayak kita tanya kenapa dia kayak gitu. Soalnya kan pasti orang juga punya alasannya masing-masing kan. Tapi sebenarnya sebelum masuk Rohis juga kan kita adain wawancara kan. Jadi di situ tuh kita sebenarnya udah tanya gitu, mereka tuh siap gak sih di Rohis bakal kayak gini, karena keadaan kayak gini tetap mau gak, dan insya Allah mereka udah memegang komitmen itu gitu sih. Tapi kalau masih hal ini terjadi, ya paling kayak tadi Iqbal itu kita bikin mereka nyaman di grup, kita banyak interaksi walaupun ya nggak semuanya bisa ngerespon kayak gitu. Ya, mungkin ada yang mau nambahkan lagi, Kevin? Pendapat saya ya, untuk mencegah anggota yang tiba-tiba hilang atau ingin keluar karena jenuh itu, pasti mereka merasa saat pertama masuk ke Rohis itu adalah ekskul. Dan akhir-akhir ini, karena pandemi, kita kegiatan online. Dan banyak kegiatan yang dikurangi atau tidak dilaksanakan. Mungkin karena adanya kurang kegiatan atau tugas sehingga mereka tidak merasa Rohis itu ekskul. Sedangkan mereka masuk ekskul untuk berkegiatan, melakukan sesuatu aktivitas. Jadi untuk mencegah hal ini terjadi, kita harus menambahkan kegiatan, mau kegiatan yang bersifat silaturahmi ataupun kegiatan yang bersifat tugas yang harus mereka kerjakan. Seperti itu. Mungkin ada pendapat lain? Ya, baik, makasih Kevin. Dari Raden Panca, bisa disampaikan bagaimana pendapatnya? Mungkin hampir sama seperti Kevin ya. Kalau karena pandemi gini jadi kurang banyak kegiatan gitu, karena itu mereka jadi cepat jenuhnya gitu sih. Ya, baik. Ada yang mau nambahkan lagi dari Kartika? Halo Kartika. Oke, ya. Mungkin udah cukup ya. Cukup mungkin dari pendapat kami sementara terhadap kasus yang pertama. Baik, terima kasih atas kedua belah pihak yang telah menyampaikan pendapatnya. Yang bisa saya simpulkan dari studi kasus pertama ini, bila terjadi anggota seperti ini, maka lebih baik kita kontak dulu, lalu bertanya alasannya kenapa, lalu bisa dengan memberikan solusi, yaitu dengan membuat acara-acara yang membuat mereka lebih santai ya. Misalnya
membuat kumpul-kumpul informal seperti games, kuis yang ada hadiahnya, ataupun membuat kegiatan yang bersifat silaturahmi atau tetap mengenai tugas mereka masing-masing. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Langsung saja kita ke studi kasus kedua. Nah, studi kasus kedua ini menimbang program kerja yang banyak tidak terlaksana di kala pandemi. Saya yakin ini pasti semua rohis pasti mengalami ya, karena di masa pandemi ini banyak program kerja yang tertunda pelaksanaannya karena adanya pandemi ini. Silakan dipersilakan dari SMA Negeri 1 terlebih dahulu. Bagaimana pendapatnya? Baik, sebelumnya terima kasih. Mungkin kami izin untuk melakukan diskusi lagi. Baik, siapa yang mau mulai dulu? Mungkin menyuarakan pendapat. Maaf, iya aku bisa, Oke. Kan banyak proker-proker yang nggak terlaksana selama pandemi. Nah, kita kan waktu setelah PDS kemarin, pas udah dibentuk kayak ketua umum, ketua 1, ketua eksternal, itu kita tuh bikin inovasi proker baru kan selama pandemi itu. Menurut aku itu sih buat memperbaiki proker-proker yang ada di DKM. Oke. Jadi kalau dari Meda tadi dengan inovasi proker yang sudah kita buat. Lalu ada lagi yang mau nambahin? Nadia, Azhar? Mungkin kalau dari saya, sebelumnya kan program kerja yang dilaksanakan di DKM Ar-Rahmah itu kan secara offline ya. Nah, berhubung kita lagi keadaan pandemi saat ini, kita mengalihfungsikan yang tadinya program kerjanya yang dilaksanakan secara online menjadi offline menjadi online. Seperti itu sih. Jadi mengalihfungsikan yang tadinya offline jadi online gitu. Oke, jadi alih fungsi mungkin dari media penyampaian dan sebagainya bisa kita rubah menjadi online. Ada lagi yang mau nambahin? Melati? Yasmin? Oke, boleh Nat, silakan. Ya, silakan. Masuk kan ya suaranya? Masuk, iya kedengeran. Oh, kayaknya nadanya ada masalah di jaringan. Yang tadi udah disebutin sama Meda dan Azhar sebelumnya. Oh, Suara aku jelas gak? Jelas. Tadi, iya oke. Boleh Nat. Udah jelas? Iya, udah. Jadi yang tadi udah disebutin sama Meda dan Azhar sebelumnya, kalau di SMA Negeri 1 Bogor, kita setelah dibentuk kepengurusan baru, kita langsung mengadakan rapat per departemen yang ada di DKM untuk menentukan program kerja apa saja yang mungkin akan kami laksanakan selama 1 tahun ke depan. Dan berhubung di masa pandemi ini banyak sekali hal yang kami ubah dan kami adaptasikan dari offline menjadi online, seperti kegiatan Mekah tahun kemarin yang awalnya diadakan offline namun sekarang menjadi online, dan ada juga program kerja inovasi baru yang 100% dilakukan online. Jadi maksudnya seperti kalau Departemen Dana Usaha, kita jualannya melalui online media sosial seperti itu. Lalu ada juga seperti pembagian pamflet agama Islam. Jadi kami membuat inovasi yang benar-benar baru, proker yang belum ada sebelumnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Nadia. Ada lagi yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, kita bisa memilih atau memilah-milah proker yang sebelumnya sama inovasi. Jadi kalau misalnya yang ada proker yang emang tidak memungkinkan untuk dikerjakan di kala pandemi ini, jadi enggak kita kerjakan dulu, kita ganti jadi yang baru. Gitu. Ya mungkin seleksi lagi program kerja apa saja yang akan kami laksanakan untuk 1 tahun ke depannya. Lalu misalnya ada yang masih bisa kami kerjakan, mungkin akan ada
pengalihan tadi dari yang offline. Mohon maaf, suara saya terdengar nggak tadi? Tidak terlalu jelas. Boleh diulang? Oh, maaf. Ya, jadi terdengar nggak suara saya? Maaf sebelumnya. Sudah, Oh, oke. Jadi dari hasil diskusi kami, yang pertama tadi kami akan memilah-milih dulu program kerja apa yang akan kami kerjakan ke depannya. Lalu akan kami alihkan dari yang tadinya offline menjadi online. Dan yang terakhir, kita akan melakukan inovasi program kerja untuk 1 tahun ke depannya. Cukup, terima kasih dari kami. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Lanjut ke pendapat dari perwakilan DKM SMA Negeri 3. Boleh? Iya. Baik. Jadi pertamanya menurut saya ini, jadi ini kita itu pertama mengkaji dulu dari program-program yang selanjutnya. Nah, sebelumnya di SMA Negeri 3 kan ada program-program yang telah dilaksanakan secara offline. Nah, kemudian kebetulan nih ketika saya sudah menggantikan masa menjabat itu udah masuk pandemi. Nah, jadi kita kaji dari program-program tahun lalu itu mana saja yang tidak bisa dilaksanakan dan kemudian kita ubah juga sehingga jadi program itu tetap bisa berjalan juga di pandemi. Mungkin seperti itu dari saya. Ada yang dari mungkin bisa ditambahkan dari Hafiza. Oke, jadi menurut yang Iqbal tadi itu kan udah dijelasin kalau kita itu memilah gitu, yang mana yang masih kemungkinan bisa kita lakuin secara online. Kayak contohnya pas tahun lalu kita ngadain Maulid Nabi, Isra Miraj itu jadi online untuk pertama kalinya. Dan alhamdulillah bisa gitu kan. Tapi kita juga selain acara-acara besar gitu, karena kita nggak bisa banyak banget yang nggak bisa dikerjain secara online, jadi kita konsisten bikin satu proker yang sekiranya bisa dilakuin rutin gitu. Kita ada namanya proker mentoring. Nah, itu dilakuinnya wajib seminggu sekali gitu. Jadi seenggaknya kalau kita nggak bisa ngerjain proker lain, seenggaknya yang ini masih kita pertahanin dan terus bekerja gitu. Setiap minggunya rutin. Jadi rohisnya sendiri nggak mati, nggak ada kegiatan sama sekali kayak gitu. Jadi kalau kita juga kan butuh butuh bukti ke sekolah kan kalau kita ngerjain sesuatu ekskulnya. Jadi kalau kayak gini rohisnya tetap aktif kayak gitu. Iya, terima kasih Hafiza. Mungkin ada yang mau nambahkan selanjutnya dari Sebina mungkin. Halo Sebina. Oke, jika tidak bisa dihubungi, kita lempar saja ke Kevin ya. Untuk ini, studi kasus ini mungkin itu ya, kita memilih sama yang kalau tadi Teh Hafiza, memilih proker-proker yang masih bisa dilakukan dengan online, dan yang offline juga mungkin kita agak tunda sedikit ya, soalnya karena masih pandemi dan serta peraturan pemerintah yang melarang adanya kegiatan aktivitas yang dapat menyebabkan berkumpul. Mungkin itu saja. Iya. Baik, ada yang ingin, terima kasih Kevin. Mungkin ada yang mau nambahkan lagi dari Kartika atau Raden Panca? Tidak ada, berarti sudah cukup. Berarti kesimpulan dari hasil diskusi kami ini bahwa kita juga perlu memilah dan memilah program-program kerja yang tidak bisa dilaksanakan pandemi, dan juga kita bisa membuat program kerja yang baru sehingga rohis kita itu bisa tetap berjalan secara aktif. Mungkin begitu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Jadi studi kasus kedua ini, baik, terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah menyampaikan pendapatnya. Berarti ini dapat disimpulkan pada studi kasus kedua kali ini bisa ditangani dengan mengkaji ulang proker yang akan dilaksanakan dan juga membuat inovasi proker yang kemungkinan bisa untuk tetap dilaksanakan secara online. Baik, terima kasih. Sekarang lanjut ke studi kasus ketiga. Studi kasus ketiga ini tentang tanggung jawab yang kurang dilakukan pemimpin dan bidang-bidang untuk melakukan proker dan memantau anggotanya. Studi kasus kali ini bisa dimulai dari SMA Negeri 1 lagi terlebih dahulu. Oke, baik guys. Terima kasih sebelumnya. Menjawab yang kurang dilakukan pemimpin dan bidang-bidang untuk melakukan proker dan memantau anggotanya. Boleh, siapa yang mau mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu? Boleh Melati mungkin? Punten, sebelumnya boleh dijelasin dulu nggak maksud dari studi kasus ini ke arah gimana? Maksud dari studi kasus ini pemimpinnya dan anggota-anggota bidangnya itu tidak terlalu mementingkan tanggung jawab yang mereka punya gitu. Jadi mengentengkan kerja mereka gitu. Jadi mungkin maksud dari soal ini dia lepas tangan terhadap tanggung jawabnya. Ya. Jadi kayak studi kasus pertama dong, hilang. Ini gini Nat, jadi lu dikasih tanggung jawab tapi lu lepas tangan terhadap tanggung jawabnya, jadi nggak lu kerjain gitu. Ya. Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya sebelumnya? Terutama ini untuk pemimpin ya, karena kan pemimpin biasanya itu tidak ada yang berani untuk untuk ngomong seperti itu. Kalau itu terjadi kepada pemimpin kalian, apa yang kalian lakukan? Oke, jadi mungkin yang pertama sebelum kita diberikan amanah untuk memimpin sesuatu hal, itu tentunya udah dibicarakan terlebih dahulu ya, apakah kita akan mengambil amanahnya dan bertanggung jawab terhadapnya. Namun jika memang saat sudah dia bilang sudah bersedia untuk bertanggung jawab terhadap Jadi sinyalnya mulai. Tapi dia lepas tangan atau tidak, maaf. Betul. Udah. Sudah jelas? Oh ya, jadi yang pertama mungkin bisa kita bicarakan terlebih dahulu anaknya menggantikan atau ada solusi-solusi lain yang dapat kita cari. Ada yang ingin menambahkan mungkin pendapatnya? Maaf, mau izin menambahkan lagi? Boleh? Boleh, Meda. Boleh. Iya, kalau misalkan hal yang pertama dilakukan itu kan menegur pemimpinnya, menasihati terlebih dahulu. Jika pemimpinnya tidak sadar atau tidak ingin bertanggung jawab terhadap proker-proker DKM, maka kita sebagai anggota harus memiliki inisiatif yang tinggi untuk melakukan proker itu agar tetap berjalan. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Azhar, Melati, Nadia, Yasmin? Nadia boleh. Ya, silakan Nadia. Jadi sebelumnya kalau untuk posisi pemimpin di DKM Ar-Rahmah sendiri, sebelum dipilih menjadi pemimpin ataupun seperti ketua DKM-nya ataupun sekretaris, bendahara, intinya yang bekerja di pengurusan harian, sudah diberitahu sebelumnya konsekuensi apa yang akan mereka terima jika seandainya lepas tanggung jawab atau apa saja tanggung jawab yang akan mereka hadapkan ke depannya. Jadi kita sebelum
mengemban amanah itu sudah dipersiapkan sebelumnya, apa saja yang akan mungkin dilewati, apa saja yang harus diperhatikan, seperti itu. Namun jika pada pelaksanaannya ada pemimpin yang kurang bertanggung jawab atau pemimpin yang bisa dibilang lepas tangan dari apa yang harus dilakukannya, maka di sini kepengurusan itu kan tidak hanya ada satu ketua, ada juga wakil, ada anggota-anggotanya, maka semua harus berpartisipasi juga dalam mengambil alih semua hal itu. Jadi nggak bisa juga kita berpangku pada satu ketua. Semua harus memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan proker tersebut. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan lagi? Sepertinya sudah cukup diskusi dari kami. Jadi dari hasil diskusi kami, yang pertama yang akan kami lakukan, pertama kita akan membicarakan terlebih dahulu enaknya seperti apa. Lalu yang kedua mungkin tanggung jawab dari orang yang hilang ini nanti bisa diambil alih oleh orang yang lain maupun dari anggota-anggota yang lainnya. Lalu tadi selanjutnya mungkin bila memang sudah tidak memungkinkan mungkin bisa diganti. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Sekarang boleh pendapat dari SMA Negeri 3. Baik. Untuk studi kasus 3 ini, mungkin saya dulu ya akan menyampaikan pendapat, mungkin dari yang teman-teman saya yang lain ya. Misalkan dari Kevin mungkin bisa mendapatkan pendapat. Boleh. Mau A duluan atau saya? Sok boleh ente aja. Oke, siap. Untuk studi kasus ini mungkin tanggung jawab yang kurang dilakukan sama pemimpin. Jadi untuk kasus ini kita juga perlu lihat ke pandangan orang ketiga. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu bertanggung jawab. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk laporan ke guru. Membuat laporan. Tapi kalau pemimpinnya nggak punya laptop gimana? Dia ada kekurangan gadget, dia ada kekurangan sinyal, itu kita harus pikirkan baik-baik. Untuk mencegahnya, kita membuat struktur organisasi yang sangat saling mendukung. Misalkan, pemimpin, dia tidak punya laptop, bisa dibantu oleh wakil ketuanya. Wakil ketuanya tidak memiliki sinyal yang kuat, bisa patungan tuh semuanya untuk menambah kuota atau membelikan pulsa kepada wakil ketuanya, begitu. Dan untuk ini sih, jika pemimpinnya itu adalah orang yang udah berusaha untuk bertanggung jawab, jadi nggak perlu diapa-apain sih ya, cuman perlu bantuan dari teman-temannya. Serta jika pemimpinnya itu kayak leha-leha atau males-malesan, diganti aja pemimpinnya. Diganti sama anggota-anggotanya yang lain yang lebih mau untuk menanggung jawab dengan sungguh-sungguhnya begitu. Serta menambahkan rasa kebutuhan satu sama lain dan tanggung jawab kepada anggota-anggotanya. Karena kalau anggota-anggotanya tidak saling membutuhkan sama tidak mempunyai nilai rasa tanggung jawab, satu divisi itu bisa hancur, sudah hancur. Jadi untuk yang hal seperti itu kita perlu pertama menanyakan, berdiskusi, memecahkan masalah. Sudah seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Kevin. Mungkin selanjutnya ada yang mungkin pendapat dari Hafiza. Oke, kalau menurut aku, jadi kan kalau DH ini kita milih koor divisi itu kan, dan kita milih mereka itu udah berdasarkan
pemikiran yang matang banget gitu, udah mengamati mereka tuh sifatnya kayak gimana, kita udah tahu gitu kan. Apalagi kalau yang core itu kan pasti seangkatan sama kita, jadi kita kayak bisa tahu dia tuh di sekolahnya kayak gimana gitu. Jadinya menurut aku kalau misalnya dia jadi ketua itu udah kita udah percaya nih sama dia naruh beban amanah yang ini gitu kan. Terus tapi benar kalau kata si Kevin tadi, kalau kita nggak bisa ngandelin itu aja, jadi harusnya anggota rohisnya sendiri juga punya inisiatif tersendiri buat saling ingetin pokernya belum jalan, yang ini belum jalan, dan kita juga para DH juga harus tanyain terus ke divisi ini udah jalan yang mana prokernya, laporan-laporan gitulah. Kalau misalnya ada yang miskom gitu, paling kita juga ikut ngetu gitu, kayak yang sendiri-sendiri per divisinya. Kayak gitu paling. Oke, terima kasih Hafizah. Mungkin selanjutnya ada yang ingin memberikan pendapat lagi dari Panca, Kartika, atau Zebina. Izin berpendapat, kalau menurut saya bisa dibicarakan baik-baik dulu. Mungkin pemimpin tersebut memiliki alasan tersendiri, tidak lepas tangan saja dengan program kerja yang akan dilaksanakan. Kemudian dicari solusinya, misal bisa saja mereka sedang sibuk dengan tugas-tugas dan keteteran dengan tanggung jawab yang ada di organisasi tersebut. Jadi mungkin kita kasih solusi, anggota-anggotanya harus inisiatif untuk menjalankan program tersebut, dan betul kata Teh Hafiza dan Kevin tadi, mungkin bisa harus saling kerjasama antar sesama anggota. Seperti itu. Baik, ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Kartika? Mungkin sepertinya ada gangguan jaringan ya, berarti dicukupi ya. Dari hasil dari kesimpulan diskusi kami itu, pertama kita akan melihat dulu alasan kenapa pemimpin kita itu bisa lepas tanggung jawab, karena tidak mungkin juga dia tanggung jawab seperti begitu saja. Dan kemudian juga kita bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dan juga inisiatif antar anggota. Mungkin seperti itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi bisa kita simpulkan dari pendapat kedua pihak, ya, yakni dari studi kasus ini kita perlu melihat alasan pemimpinnya terlebih dahulu, mengapa tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Lalu melakukan inisiatif agar proker bisa tetap berjalan, yakni dengan berkoordinasi dengan banyak anggota untuk diobrolkan gitu bagaimana baiknya. Selanjutnya ke studi kasus keempat, boleh? Yakni anggota kurang serius dalam mengikuti alur program kerja Rohis. Nah, untuk agar kita gantian ya, kita mulai dulu dari SMA Negeri 3. Boleh dari SMA Negeri 3 nih. Kalau anggotanya kurang serius dalam mengikuti alur program kerja Rohis, apa yang akan kalian lakukan? Silakan. Ya. Jadi nih, menurut saya kalau ada anggota yang kurang serius dalam mengikuti alur program kerja Rohis itu bisa oleh kami nih ya, terutama yang dewan-dewan harian atau tidak core divisi juga bisa menegur dia supaya dia mau serius. Terus juga kita juga mungkin kalau misalkan dia juga masih bingung, kita juga bisa berikan dia briefing terlebih dahulu supaya tidak blunder dalam mengerjakan program kerjanya. Mungkin itu dari saya. Dari yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapat? Mungkin dari saya juga sama seperti Iqbal. Mungkin karena
direpotkan dengan tugas-tugas dari sekolah, ditambah mungkin dari ekskul yang lain, mungkin karenanya dia kurang serius dalam mengikuti alur proker Rohis. Mungkin butuh ada teman-temannya yang semisalnya sebidang untuk dibantu. Ya, baik, terima kasih Raden. Bisa ada yang menambahkan lagi ya? Kevin, Hafija, Jabina, Kartika. Oke, kalau menurut aku emang benar tuh dikata Panca, kalau misalnya kita banyak tugas kan pasti jadi kayak, apalagi kalau misalnya Rohis ada tugas lagi nih, pasti kayak ngerasa, ngapain nih ngerjain ini, capek, ekskul doang gitu kan. Tapi sebenarnya emang tugas kita ya cuma saling mengingatkan aja, karena balik lagi kesadaran diri masing-masing gitu. Mereka mau gimana, kalau misalnya kita terlalu menekan, yang ada nanti dia malah nggak betah di Rohis kayak gitu. Ya, baik, terima kasih ya, Hafija. Bisa ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Tidak? Pendapat saya mungkin ini ya, yang studi kasus 4 ini hampir sama kayak rasa tanggung jawab juga ya. Jadi setiap anggota di dalam Rohis itu harus memiliki sifat tanggung jawab yang tinggi, sehingga mereka tidak meninggalkan tugas-tugasnya. Serta sama seperti pendapatnya Raden Panca, banyak anggota yang kurang serius karena banyaknya tugas dari sekolah. Maka dari itu kita perlu mengurangi beban-beban tugas yang akan diberikan kepada anggota, serta menjadwalkan untuk melakukan program kerja Rohis agar tidak bertabrakan dengan jadwal-jadwal yang telah ditetapkan sama sekolah ataupun acara jadwal pribadi mereka. Begitu. Ya, baik, makasih Kevin. Mungkin Jabina bisa menyampaikan pendapat? Halo, Jabina. Baik, kalau menurut saya mungkin teman-teman sedivisinya bisa saling membantu dan berdiskusi kayak dibicarakan, misalnya lagi ada masalah apa, kan kurang serius itu bisa jadi seperti yang Raden Panca tadi bilang, misal ada tugas sekolah yang belum selesai, jadi tidak fokusnya terbelah. Jadi kita harus membantu dan membimbing. Jadi kayak kita harus saling belajar untuk saling membantu dan membimbing untuk menjalankan program kerja yang akan dijalankan nantinya. Ya, terima kasih Jabina. Mungkin dari Kartika bisa menyampaikan pendapat? Halo Kartika. Mungkin masih gangguan jaringan ya. Jadi cukup mungkin dari hasil kesimpulan dari diskusi kita, yaitu maksudnya diskusi kami, yaitu kita mengenai kasus keempat. Jadi kita pertama kita bisa memberikan teguran kepada anggota kita yang kurang serius. Kemudian juga kita bisa menanyakan alasan kenapa dia kurang serius, atau seperti dia kurang fokusnya terbagi sehingga tidak bisa menjalankan program kerja secara maksimal. Dan kemudian juga kita bisa memberikan bimbingan kepada teman kita yang kurang serius, sehingga dia bisa tahu dan bisa mengikuti alur program kerja Rohis secara baik. Mungkin begitu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada SMA Negeri 3 yang telah memberikan pendapatnya. Boleh dilanjut ke pendapat dari SMA Negeri 1? Baik,
Sebelumnya terima kasih ke SMA Negeri 3 atas pendapatnya. Kami sebagian besar setuju. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari teman-teman semua? Baik, menurut pendapat saya, jika ada orang yang kurang serius nih dalam alur program kerja rohisnya, kita bisa merangkul dia, kita bicarakan apa sih yang membuat kamu nggak mengikuti alur program ini, terus kita nasihati, kita kasih tahu apa solusinya. Menurut saya seperti itu. Oke, yang lain mungkin ada? Izin menambahkan, Kak. Oh iya, boleh. Aku mau Silakan. menambahkan, Kak. Menurut aku, kalau misalnya ada orang yang kurang serius dalam mengikuti alur program kerja rohis, kan sebelum kita daftar itu kan, ada skala prioritas ya. Kayak dikasih skala prioritas, kita mau berapa persen, ada semi-orga, sama orga. Jadi, kalau dia udah naruh persentase rohis, DKM-nya ini gede, ya dia harus tanggung jawab sama keputusan dia itu. Kalau misalnya dia nggak serius juga, mungkin bisa kita omongin sama yang lain, gimana nih baiknya dia, atau mau kita, pokoknya kita musyawarahin dulu kalau misalnya kita musyawarah masalah apa yang bikin dia nggak serius. Mencampuri urusannya terlalu dalam, karena kan itu juga privasi orang. Mungkin menurut aku begitu sih. Oke. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan, kalau Ya, menurut saya, jika ada anggota yang kurang serius, kita sesama anggota merangkul melalui pertemuan yang beresensi, sehingga bisa membuat dia yang anggotanya kurang serius itu nyaman, dan anggota tersebut bisa mencapai kinerja yang terbaik untuk memaksimalkan program kerja di DKM yang ada. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Zar. Oke. Nah, mungkin saya izin menambahkan ya dari teman-teman tadi, mungkin satu hal yang bisa kita lakukan jika ada ini, mungkin kita bisa membuat jadwal program kerja, kita bagi timetable program kerjanya agar setiap anggota ini tidak terlalu berat dalam menjalankan setiap program kerjanya. Oke, jadi mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Cukup mungkin ya. Nadia? Nadia boleh? Oh iya, silakan Nadia. Halo, silakan. Jelas. Oke. Jadi maaf. Jadi tadi yang udah disampaikan Yasmin kalau ada namanya presentase prioritas. Jadi di SMA kami tidak hanya semua dalam bentuk ekskul, tapi juga ada organisasi, semi organisasi, dan ekstrakurikuler. Jadi DKM itu masuk dalam semi organisasi. Ya, kami termasuk dalam semi organisasi. Jadi emang dari awal kita sudah diberitahu kalau akan banyak program kerja yang berhubungan dengan kepengurusan seperti itu. Nah, kalau mengenai anggota yang kurang serius, sesuai yang tadi yang dibilang dengan presentasi prioritas itu, kemungkinan dia ada prioritasnya, misalkan dia lebih prioritasin di OSIS atau di MPK, dan itu kita tidak bisa memaksa dia untuk aktif terus di DKM karena dia punya prioritas lain. Itu yang tadi poin yang tadi Yasmin sampaikan. Lalu juga kalau ada anggota yang kurang serius dalam mengikuti alur program kerja rohis, kita juga bisa evaluasi khususnya kepada para pengurus, kenapa bisa anggotanya aja sendiri itu merasa tidak seru, tidak serius, gimana nanti kita mendakwahkan dakwah kita ke dalam lingkup yang lebih luas, misalkan ke lingkup sekolah gitu. Misalkan SMA Negeri 1 Bogor secara general. Mungkin siswa-siswanya akan lebih tidak tertarik jika anggota DKM saja merasa bosan atau kurang serius dalam mengerjakan program kerjanya. Jadi menurut saya tambahannya itu evaluasi juga dari para pengurus DKM-nya, apa yang bisa dilakukan agar program kerjanya dapat menarik lebih banyak minat, baik dari anggotanya sendiri yang mengurus program kerja tersebut, hingga nantinya para siswa, guru, dan seluruh anggota sekolah yang akan mendengarkan dakwah kita. Oke, terima kasih Nadia atas pendapatnya. Jadi mungkin dapat kita simpulkan dari diskusi kita. Yang pertama, itu tentunya di awal tadi,
akan dilakukan merangkul anggota agar bisa lebih aktif dan juga lebih serius dalam menjalankan setiap program kerjanya. Lalu setelah dirangkul, mungkin dalam penjalanan program kerjanya ini dapat diberikan pembagian waktu berupa timetable gitu agar tidak terlalu berat. Dan yang terakhir bisa melakukan evaluasi dari diri kitanya sendiri untuk kedepannya. Siap, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari SMA Negeri 1. Dari kedua belah pihak ini, berarti kita bisa menyimpulkan kalau ada anggota yang kurang serius, kita bisa dengan jalur komunikasi menegur, merangkul, dan membicarakan ini. Lalu secara strukturnya kita bisa membuat timetable dan menentukan jadwal yang tidak bentrok dengan jadwal sekolah maupun jadwal pribadi anggota tersebut. Baik, lanjut saja kita ke studi kasus ke-5. Apakah ada? Bisa dilanjut? Oh iya. Oke. Karena studi kasusnya ternyata cuma 4, berarti studi kasus kita telah selesai. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah menyuarakan pendapatnya nih. Masya Allah sekali pendapat-pendapatnya. Baik, langsung saja kita mungkin ke diskusi permasalahan, diskusi dari masing-masing sekolah ya. Diskusi masa dari sekolah pertama yaitu SMA Negeri 1. Kepada SMA Negeri 1 bisa dipersilakan. Baik deh, sebelumnya ini berarti kita menampilkan PowerPoint yang tadi ya Teh? Iya. Oh oke. Boleh, sebelumnya izin share screen ya Teh? Oke, sambil menunggu share screen-nya, insya Allah PowerPoint-nya ini akan disampaikan oleh Andromeda dan juga Yasmin. Kepada Andromeda dan Yasmin, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DKM Ar-Rahmah SMA Negeri 1 Bogor izin menampilkan presentasi mengenai profil dari DKM Ar-Rahmah. Boleh dilanjut, Melati? Ya, silahkan kepada Yasmin, boleh dilanjut. Oke, baik. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di sini ada profil DKM Ar-Rahmah. DKM Ar-Rahmah merupakan salah satu seni organisasi di SMA Negeri 1 Bogor yang bergerak di bidang keagamaan. DKM Ar-Rahmah didirikan pada tahun 1987 oleh Muhammad Salman dan teman-temannya yang bertujuan untuk menjaga nuansa keadilan serta menjadi Keislaman di SMA Negeri 1 Bogor. DKM Ar-Rahmah dibagi menjadi 5 departemen, yaitu yang pertama Dain Kasih, Tarbiyah, Dakwah Umum, Dana Usaha, dan Rumah Tangga. Beberapa proker insidentil DKM Ar-Rahmah, yang pertama ada Mekah, Arafah, Salam, Miftah, serta PDS. Selanjutnya yaitu ada visi misi dari DKM Ar-Rahmah. Visinya yaitu mewujudkan kehidupan madani dengan berlandaskan Islam yang murni melalui penerapan iptek dengan pembangunan ukhuwah Islamiyah secara menyeluruh. Selanjutnya ada misi, yang pertama yaitu menanamkan pemahaman yang hak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mengarahkan seluruh pengurus DKM Ar-Rahmah sebagai uswah, menambah nilai wawasan warga SMA Negeri 1 Bogor melalui kegiatan-kegiatan Islami secara aktif dan kondusif, dan yang terakhir yaitu mempererat kekeluargaan baik antar pengurus DKM Ar-Rahmah, warga SMA Negeri 1 Bogor khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Selanjutnya yaitu ada proker insidentil. Yang pertama yaitu ada Mekah. Mekah atau meraih ilmu dan berkah bersama DKM Ar-Rahmah bertujuan untuk meningkatkan semangat berdakwah, memotivasi para aktivis dakwah sekolah lain, serta mengembangkan sayap dakwah DKM Ar-Rahmah pada halayak umum. Yang kedua yaitu ada Arafah. Arafah atau arti dan manfaat Zulhijjah bertujuan untuk melaksanakan dan mengambil hikmah dari berkorban pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga yaitu ada Salam. Salam atau studi awal keislaman semasa bertujuan untuk memperkenalkan DKM Ar-Rahmah dan mentoring kepada para siswa-siswi MPLS. Yang keempat yaitu ada Miftah. Miftah atau menjunjung Islam yang fitrah dengan akhlakul karimah bertujuan untuk memperkuat akidah serta wawasan keislaman warga SMA Negeri 1 Bogor
Dan acara ini berkolaborasi dengan Aziz Semansa. Dan yang terakhir yaitu ada PDS. PDS atau pengenalan dakwah sekolah bertujuan untuk mendidik calon pengurus DKM Ar-Rahmah baru. DKM Ar-Rahmah memiliki 5 departemen, yaitu diantaranya yang pertama ada Inkasi. Departemen Inkasi adalah departemen yang bertugas di cangkupan yang lebih luas. Departemen Inkasi bergerak melalui media sosial, blog, dan video. Program kerjanya yaitu ada video Islami, ayat atau hadis reminder, dan desain post keislaman. Yang kedua, ada dakwah umum, bertugas untuk berdakwah di luar DKM. Biasanya dakwah dilakukan di lingkungan SMA Negeri 1 Bogor. Dakwah umum juga bertugas untuk menginspirasi warga Semansa dalam berbuat kebaikan. Program kerjanya yaitu ada Al-Kafi Mingguan, Fun Fact Keislaman, dan videografi dakwah. Yang ketiga, ada Departemen Rumah Tangga, berperan dalam segala unsur dan hal atau kegiatan yang berhubungan dengan masjid dan sekretariat TKM. Program kerjanya yaitu ada pamflet tips kebersihan, quotes kebersihan, dan ICU atau Ice Cream for Ukhuwah. Selanjutnya ada Departemen Dana Usaha atau DANUS, berfokus dalam pendanaan atau kegiatan-kegiatan DKM Ar-Rahmah. Program kerjanya yaitu adalah Danus Online, Gerasial, dan Danus Class. Dan yang terakhir ada Departemen Tarbiyah, bertugas untuk membimbing anggota DKM Ar-Rahmah lainnya untuk berdakwah di cangkupan yang lebih luas. Program kerjanya yaitu ada Jeddah, kajian ilmiah, dan tahsin Al-Quran. Dalam menjalankan berbagai program kerja dalam 1 tahun ini, DKM Ar-Rahmah menghadapi beberapa permasalahan. Yang pertama mengenai pengumpulan dana. Kami memiliki sedikit terkendala di masa pandemi ini karena penjualan online yang kami lakukan belum dapat dimaksimalkan. Lalu yang kedua mengenai kesulitan dalam mencari sponsor, khususnya untuk acara-acara program kerja insidental yaitu Makkah, karena penawaran yang dapat kami berikan kepada sponsor-sponsor ini tidak sebanyak saat offline. Dan yang terakhir, permasalahan yang kami dapatkan yaitu sulitnya menarik minat partisipan dalam mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh DKM Ar-Rahmah. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SMA Negeri 1 Bogor yang telah mempresentasikan permasalahannya. Oh iya. Oke. Untuk kali ini bisa kita bahas dulu permasalahan yang telah dipaparkan tadi. Mungkin masih bisa di-share screen agar kita cari solusinya bersama-sama. Share screen bagian permasalahannya. Oke, baik teh. Sebentar ya. Ya. Baik. Permasalahan yang pertama ini pengumpulan dana ya. Mungkin dari SMA Negeri 3 boleh minta pendapatnya. Kalau di SMA Negeri 3 ini ada permasalahan kayak gini nggak? Atau kalian cari solusinya seperti apa? Boleh? Ya. Pendapatnya. Mungkin ya dari SMA Negeri 3 sendiri untuk pengumpulan dana terutama dari uang kas kita tetap ada nih menjalankan uang kas. Kita biasanya melakukannya secara online jadi kita melalui transfer uang. Nah, untuk penjualan ya kan Danus itu jujur aja terus terang aja di Rohis SMA Negeri 3 Bogor itu kita belum melaksanakan sama sekali untuk masa jabatan kali ini untuk dari tahun 2021 sampai 2022 juga belum melaksanakan. Kenapa? Karena modal yang juga dibutuhkan juga kurang cukup. Terus juga divisi Danus juga kurang aktif juga dalam melakukan penjualan tersebut seperti. Sebenarnya juga dulu pernah
rencana pengen apa jualan pulsa, tapi sampai sekarang belum terrealisasikan. Gini, itu sih untuk solusi saya belum bisa memberikan. Mungkin dari teman-teman saya ada yang bisa menambahkan mungkin solusinya seperti apa. Izin menambahkan, jadi karena masa pandemi ini juga kita nggak banyak melakukan proker, jadi kita kan nggak mengeluarkan uang banyak ya. Jadi kita pengumpulan dananya cuma didapetin dari uang kas aja 20.000 per 1 bulan, kayak gitu. Per 2 bulan, maaf. Kayak gitu, karena kita juga nggak ada pengeluaran yang harus kita bayar. Baik, mungkin ada pendapat lain? Izin menambahkan, mungkin yang masalah pengumpulan dana ini agar lebih bendaharanya juga harus lebih mengingatkan lagi ya. Terus kayak memberi kayak pengumuman, misalkan pada tanggal sekian uang kas semuanya harus pada wajib bayar. Sedangkan ini tuh kayak agak apa ya, agak orang Malaysia itu kan wajar ya kalau lupa, mungkin harus lebih diingatkan lagi seperti itu. Sekian dari saya, mungkin seperti itu saja. Baik, terima kasih pendapatnya. Mungkin SMA Negeri 1 bisa ya untuk melakukan apa yang tadi SMA Negeri 3 utarakan. Selanjutnya ada nih, yang kedua itu kesulitan dalam mencari sponsor. Mungkin dari SMA Negeri 3 ada tanggapan? SMA Negeri 1 juga bisa ini ya, memperjelas kalau misalnya ada yang salah paham atau seperti apa. Oh iya. Jadi maksud dari kami penawaran yang dapat kami tawarkan tidak sebanyak saat offline kan tentunya sponsor ini kan menjalin kerjasama antara kami ya, antara pihak sponsor dan kami. Jadi penawaran yang dapat kami lakukan di online ini tidak sebanyak jika offline. Mungkin saat offline kita bisa bantu ngejualin barang-barangnya atau bagaimana. Namun di saat online ini kami tidak berani melakukan hal seperti itu. Kita mungkin hanya melakukan ad-libs dan hal-hal lainnya atau logo mereka dimasukkan ke dalam pamflet-pamflet kami. Mungkin boleh diskusi dari SMA Negeri 3 mengenai hal seperti ini. Ya, mungkin ada yang mau memberikan pendapat dari perwakilan SMA Negeri 3 Bogor, dari Kevin, mungkin Hafiza, Debina, Kartika, Aden Panca. Mau nambahin, jadi kan kalau misalnya di SMA 3 itu yang ada proker yang buat minta sponsor kayak gitu cuma ada Fatih aja ya. Dan kebetulan selama 3 tahun ini SMA 3 nggak ngadain acara itu. Jadi kita nggak ada minta-minta sponsor ke orang. Jadinya kalau misalnya kita ngadain acara kayak Maulid, Isra Miraj gitu, kita real dari sekolah aja. Dana sekolah sama dana rohisnya. Punten mau itu dulu bertanya, itu maksudnya mencari sponsor itu saat kegiatan apa ya? Kayak buat menambah uang kas atau seperti apa? Oh, tentunya mencari sponsor itu untuk beberapa program kerja kami. Di sini yang sangat khusus itu ada Mekah, karena di Mekah ini kita mengadakan 2 acara, itu Mekah internal dan juga Mekah eksternal. Di Mekah internal kami mengadakan tablik akbar untuk seluruh warga Semansa, dan eksternalnya ini kita mengadakan lomba-lomba. Seperti itu. Jadi pihak sponsor di sini tentunya diperlukan untuk menambah dana tadi. Masih sedikit berhubungan dengan nomor 1. Seperti itu. Kayak webinar gitu ya? Kalau itu webinar seperti itu sih mungkin kalau mencari sponsor agak kurang ya, karena apalagi jika sponsornya itu minta syarat dan ketentuan yang terlalu ketat sekali ya. Mungkin lebih baiknya untuk menggunakan dana pribadi daripada
dana orang, karena dana pribadi itu kayak kita lebih nyaman, nggak perlu was-was nanti kalau ada syarat yang kelanggar harus ngapain, terus harus kena apa lagi, harus bayar apa lagi, mungkin seperti itu aja. Oke, baik. Mungkin boleh dilanjut atau Izin menambahkan, kalau misalnya lomba-lomba yang eksternal bisa penghargaan yang diberikannya bisa dikurangi atau yang jadi yang daftar misalnya bayar terus nanti dari hasil bayaran tersebut bisa dijadikan penghargaan untuk yang juara seperti itu. Nah, baik, mungkin dari Raden Panca atau Kartika tidak ingin menyampaikan pendapat? Tuh, masih ingin. Oke, kayaknya mungkin tidak cukup, sudah cukup kali ya pendapat yang bisa kami sampaikan untuk mengenai problematika yang dialami oleh DKM SMA Negeri 3, SMA Negeri 1 Bogor. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh langsung aja di problematika ketiga, yaitu sulit untuk menarik minat partisipan dalam mengikuti kegiatan. Boleh dijelaskan lagi dari SMA Negeri 1? Oh ya, baik. Jadi tentunya di program kerja DKM Aroma kan memerlukan partisipan ya. Misalnya seperti tablik akbar, pastinya ada orang-orang yang harus mendengarkannya. Nah, di sini misalnya di tablik akbar, terkadang masih sulit gitu kita menarik warga-warga semansanya untuk mengikuti tablik akbar. Dan yang kedua misalnya di Mekah, itu kan kita mengadakan lomba-lomba, tentunya harus ada peserta dari lomba tersebut kan. Nah, kita terkadang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan peserta-peserta lombanya. Ya, cukup. Nah, baik, izin ya, saya ingin menyampaikan saran aja nih untuk problematika yang nomor 3 nih. Nah, di Semangat ini kami seperti contoh, kami kan waktu bulan Ramadan kemarin ada kegiatan sangat tuh. Nah, untuk bisa menarik partisipasi peserta dari yang di luar rohis seperti siswa-siswi itu, jadi kita lakukan kerjasama dengan guru juga dengan cara apa? Kita bisa meminta agar mereka ikut dengan iming-imingan mereka tuh bakal dapat nilai tambahan. Keren kan? Itu kerja sama guru. Nah, terus juga cuman cukup itu. Nah, misalkan ada acara ada ceramah dari pemateri itu, nah mereka juga bakal disuruh cantat juga, sehingga mereka akan lebih gimana ya, lebih serius gitu dalam mengikuti kegiatannya. Mungkin itu dari saya. Lebih berasa sekolah. Ya, betul, Vin. Nah, kemudian selain itu juga, selain dari nilai nih ya, dari nilai juga kita bisa ngadakan lomba nih ya. Waktu pas Sunlight kemarin tuh kita ngadain lomba namanya lomba resum tuh. Nah, lomba resum dengan hadiahnya itu ada uang. Nah, mungkin itu bisa menarik lah seperti partisipasi dari luar rohis untuk siswa-siswi dari sekolah SMA Negeri 1 Bogor. Ya, baik. Terima kasih atas sarannya tadi. Atau mungkin dari teman-teman saya ada yang bisa menyampaikan saran lagi? Saya izin menambahkan, kalau untuk lomba-lomba itu bisa digunakan melalui platform, sekarang kan sudah canggih. Misal dari Sejuta Cita itu kan isinya lomba-lomba bisa dimasukin ke dalam platform tersebut supaya lebih menambah partisipan lomba. Mungkin seperti itu.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang mau berpendapat lagi? Untuk masalah ini mah kayaknya paling mudahnya itu meminta agar para guru membuat acara ini menjadi kewajiban. Hanya itu saja. Kalau ada kata kewajiban dan diberitahu langsung oleh guru dan kepala sekolah, itu pasti yang lain bakalan bakalan hadir walaupun tidak ada nilai iming-iming penambahan nilai atau tugas. Kalau ada kata wajib dari guru maupun kepala sekolah, pasti itu semua bakalan hadir. Seperti itu saja. Baik, terima kasih. Bagaimana nih tanggapan SMA Negeri 1 atas saran-saran yang disarankan dari SMA Negeri 3? Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada SMA Negeri 3 yang sudah memberikan saran dan masukannya. Mungkin insya Allah ke depannya akan kami terapkan ke dalam DKM kami. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pendapat SMA Negeri 3 dan presentasi dari SMA Negeri 1. Selanjutnya, terima kasih atas share screen-nya, boleh di stop aja. Ya, selanjutnya kita langsung aja ke diskusi permasalahan sekolah yang kedua, yaitu dari SMA Negeri 3. Kepada SMA Negeri 3 dipersilakan. Sebentar ya. Sudah kelihatan ini belum? Sudah. Sudah ya. Baik, ini jadi ini saya akan sharekan presentasi mengenai permasalahan dari Rohis dulu. Ya, akan pertama dibacakan oleh Hafiza. Ya, terima kasih Iqbal. Jadi untuk Rohis Al-Gufron sendiri memiliki visi menjadikan SMA Negeri 3 Bogor sebagai sekolah yang bernuansa Islam, berwajah iptek, dan berbusana iktak. Untuk misinya, yang pertama, membentuk kader-kader yang memiliki kemampuan dakwah, menggunakan teknologi sebagai media dakwah, memperdayakan kemampuan setiap individu melalui optimalitas potensi anggota, membangun cita Rohis yang fleksibel, dan menjunjung tinggi akhlak mulia, dan yang terakhir, mempererat ukhuwah Islamiyah, baik di dalam maupun di luar Rohis. Oke, jadi sebelumnya di SMA Negeri 3 Bogor ada 5 divisi. Yang pertama divisi tarbiyah intern, yang kedua divisi syiar, yang ketiga divisi infokom, yang keempat divisi danus, dan yang terakhir divisi keempat yang singkatannya kebersihan, keamanan, kekeluargaan, dan keindahan. Lanjut ke permasalahan Rohis Al-Gufron yang akan dibacakan oleh Iqbal. Baik. Nah, untuk permasalahan kita yang pertama itu kita kekurangan anggota. Nah, yang selanjutnya kedua itu kita punya masalah itu kurang aktifnya anggota yang ada. Untuk selanjutnya, nah ini masalah yang ketiga itu efektivitas dan efisiensi mentoring. Jadi maksudnya itu mentoring yang berjalan itu terkadang tidak berjalan dengan efektif karena mungkin ada masalah juga dari mentornya juga. Seperti mentornya kebanyakan kan dari alumni, jadi mereka kadang fokusnya terbagi dengan urusan kuliah juga. Nah, yang selanjutnya itu komunikasi antar anggota itu masih kurang maksimal. Jadi misalkan di grup lain Rohis yang misalkan menjawab itu tidak semua, hanya orang-orang itu saja yang bisa jawab. Jadi kurang anggotanya juga masih diam-diaman aja, masih banyak yang diam-diaman.
Nah, untuk masalah yang terakhir, ini banyak program kerja yang tidak dapat terselesaikan karena pandemi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk permasalahan dari Rohis SMA Negeri 3 Bogor. Baik, berarti kita langsung saja ke ini ya, pendapat atas permasalahan yang dialami oleh Rohis SMA Negeri 3. Pada SMA Negeri 1 boleh pendapatnya dari permasalahan pertama nih, yaitu kekurangan anggota. Oke, baik. Sebenarnya siapa yang ingin menanggapi masalah ini? Ada yang mau? Kalau enggak, boleh deh dari saya dulu ya. Jadi kalau kita di DKM SMA Negeri 1, sebelum adanya rekrutmen, ini tentunya kan ada demonstrasi-demonstrasi dari organisasi, dari semi organisasi, dari ekstrakurikuler. Nah, dari DKM ini memiliki salah satu program kerja untuk menarik minat dari anak-anak baru ini, anak-anak yang masih di MPLS ini, yaitu namanya adalah Salam. Di Salam itu kita memberikan, ya seperti tadi udah ada di PowerPoint-nya, kita itu memberikan info mengenai apa aja sih yang kita kerjain di DKM ini, ngapain aja sih di DKM, terus kenapa harus ikut DKM, seperti itu. Dan juga di Salam ini kita mengadakan games buat anak-anak baru yang ini mendapatkan hadiah gitu di games-nya ini bila menang. Nah, dari Salam ini alhamdulillah banyak sekali minat dari adik-adik kelas, banyak sekali minat dari teman-teman yang lain untuk mengikuti DKM Ar-Rahmah. Seperti itu sih jawaban dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan. Jadi kan kita sebelum mengadakan acara Salam itu kita ada demo ekskul terlebih dahulu ya. Nah, di demo ekskul itu kita menyajikan video profil mengenai DKM Ar-Rahmah. Dari mulai divisinya, prokondisi detailnya, sejarah, visi misi dan lain sebagainya seperti itu. Boleh? Oh iya, silakan Nadia. Azhar mau. Tadi Azhar udah kok. Silakan boleh Nadia. Halo. Ya, ya terdengar. Oh, udah. Oke. Jadi yang tadi udah disampaikan nama Gazi dan Azhar, kalau di kita tuh ada acara tahunan itu yang tadi disebutin namanya Salam, yaitu studi awal keislaman Mansa. Jadi di acara itu kita selain promosi ekskul, kita juga semacam dari alumni maksud saya, kami usulkan itu yang tadi mengadakan sosialisasi yang mungkin dibikin lebih menarik. Jadi gimana ya, mungkin selama ini banyak siswa baru, khususnya kan kita pasti ingin menarik minat anak kelas 10 dahulu ya. Maksudnya ya, mungkin cukup jaringannya rada bermasalah. Anak barunya gitu kan. Jadi kita kayak Nadia mungkin cukup memberi kesan baik dan friendly gitu di DKM itu kan. Mungkin selama ini ada yang mikir kayak DKM bosen, DKM belajar doang, DKM gak banyak kegiatan yang bisa dilakuin gitu. Nah, kita ya mungkin tadi maksud yang Nadia sampaikan itu kita memaksimalkan di Salamnya tadi, itu kita memberikan impression yang baik kepada anak-anak baru di SMA Negeri 1 Bogor. Jadi dari diskusi kami yang pertama, tentunya kita memaksimalkan masa-masa dari MPLS ini, dari demonstrasi-demonstrasi, membuat video demonstrasi, memaksimalkan Salam, dan memberikan
apa kesan yang baik dari DKM kepada teman-teman semua. Mungkin itu untuk yang persoalan pertama. Oke, baik. Terima kasih dari perwakilan SMA Negeri 1. Mungkin barangkali saran-saran yang diberikan bisa diterapkan juga di ROIS SMA Negeri 3 Bogor. Baik, langsung saja ke permasalahan kedua. Kurang aktifnya anggota yang ada. Mungkin bisa diperjelas dulu dari SMA Negeri 3, lalu dilanjut oleh pendapat dari SMA Negeri 1. Oke, baik. Jadi kurang aktifnya anggota yang ada itu mereka kadang jika diberikan saran atau minta pendapat itu masih banyak yang kurang gitu partisipasi juga seperti seperti yang saya bilang tadi, yang memberikan pendapat hanya yang itu saja. Nah, jadi bagaimana caranya meningkatkan keaktifan anggota yang ada di ROIS, terutama untuk semua anggota ya kan? Oke, baik. Mungkin permasalahan ini hampir mirip dengan studi kasus yang sudah kita lakukan tadi. Jadi mungkin solusi dari permasalahan ini sedikit mirip dengan solusi dari studi kasus yang tadi ya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Boleh, Azhar? Baik, jadi untuk mengajak anggota yang kurang aktif tadi, kita tingkatkan kesadaran setiap anggota, saling mengenal satu sama lain. Kita sama anggota merangkul melalui berbagai pertemuan informal yang tentunya beresensi, sehingga nantinya kita dapat mencapai performa atau kinerja. Mohon maaf. Sehingga nantinya anggota tersebut bisa menampilkan kinerja atau performa terbaik. Dan tentunya nanti akan berjalannya program kerja yang ada secara optimal seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Oh, mungkin berarti sudah cukup. Jadi solusi dari kami untuk permasalahan ini, mungkin tadi kita harus saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu, dan proses itu bisa dilakukan dengan melakukan kumpul informal antara anggota DKM. Baik, terima kasih kepada SMA Negeri 1 yang telah memberikan pendapatnya. Boleh dilanjut ke permasalahan ketiga, yakni efektivitas dan efisiensi mentoring. Boleh dari SMA Negeri 3 dulu diperjelas lagi, dilanjut lagi ke SMA Negeri 1. Punten, itu belum di-unmute. Oh ya, jadi ini yang dimaksud dari kalimat ini, jadi mentor yang kita jalankan itu kurang maksimal. Ada yang disebabkan, pertama itu penyebabnya ada dari mentornya sendiri. Yang kebanyakan mentor itu dari alumni. Nah, alumni itu kadang kan mereka juga pasti sibuk kuliah juga, jadi mereka nggak fokusnya juga nggak bisa membagi waktu juga antara mentoring dengan urusan kuliah. Dan kemudian juga dari partisipasi anggota juga nih mentoring. Nah, itu juga sangat kurang sekali karena mereka kadang ada yang hadir doang maksudnya hadir doang tapi nyimak tapi nggak nyimak gitu. Terus ada juga yang tidak hadir dengan berbagai alasan. Ada juga yang berbagai alasan malas gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya, sebagai informasi, di SMA kami juga mengadakan yang namanya kegiatan mentoring. Jadi untuk di SMA kami, mentornya ini ada dua gitu. Yang pertama dibuat grup-grup kecil, sehingga mungkin kalau dibuat grup-grup kecil, ini dapat lebih terawasi dan dapat berjalan lebih baik, karena mungkin misalnya ada banyak anggota yang tidak bisa hadir, waktunya bisa lebih fleksibel, bisa langsung ganti menurut kesepakatan bersama.
Dan yang kedua, ini juga ada mentoring yang sifatnya ini terbuka untuk semua, tidak dikelompokkan-kelompokkan seperti tadi. Sehingga mungkin misalnya ada yang berhalangan hadir di kelompok, bisa mengikuti mentoring yang diadakan yang lebih besar ini. Gitu sih. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Halo, Nanya Ya. mau nambah boleh? Oke. Sebelumnya maaf banget off cam karena lagi ada sinyalnya kurang stabil. Sebelumnya saya boleh nanya dulu kalau di Semanti sendiri itu mentornya itu kayak gimana, kayak mentoring dipisah ikhwan akhwat aja atau emang udah dibagi kelompok atau gimana? Dipisah sih ikhwan akhwat. Oh, jadi kayak 2 kelompok besar ikhwan akhwat aja gitu ya? Jadi aku mau jelasin. Jadi kalau di Asmanti itu kan ikhwan akhwat terpisah. Nah di si ikhwan ini ada 2 kelompok, di si akhwatnya sendiri ada 4 kelompok lagi gitu. Kalau satu kelompoknya itu biasanya berapa orang? Karena kita cuman sedikit, jadi cuman 4-5 orang. Oh gitu, jadi sebenarnya udah dalam jumlah kecil ya kelompoknya. Jadi Iya, mungkin, oke, jadi mungkin solusinya itu selain tadi nyari jadwal yang emang bisa disepakati dengan alumni teteh mentor atau mentornya juga, supaya setiap minggu tuh selalu ada gitu. Jadi nggak kayak terpatok hari Senin misalkan, hari Senin emang jadwal mentoring, tapi kebetulan teteh mentornya lagi gak bisa, berarti kan karena tadi kelompok kecil bisa aja di reschedule jadi hari apa gitu. Nah, terus juga mungkin biar lebih banyak anggota itu sendiri kayak tertarik ikut mentoring, bisa ditanya nih teteh mentornya kayak materinya mau bahas apa gitu, kayak kalian bisa aja ngusulin kayak setiap kelompok itu misalkan kelompok ini minggu depan pengen materi tentang tentang kayak sebenarnya materinya juga bisa aja kayak materi yang ringan-ringan kayak manajemen waktu atau kayak gimana sih cara biar produktif, kan itu juga sebenarnya kan ada dalam nilai-nilai Islam gitu ya. Jadi nggak harus mentoring yang berat-berat dulu karena kita tahu kayak menarik minat ke DKM sendiri aja kan kadang sulit ya, karena orang-orang mikir DKM itu serius lah, DKM gimana. Jadi kayak dibuat dulu mereka ngerasa nyaman sama mentoringnya, baru nanti kalau misalkan mau bahas yang lebih berat, bisa gitu diselip-selipin di situ. Gitu sih menurut saya. Biar kayak mentoringnya lebih lebih menarik untuk dihadiri gitu. Oke, makasih Nat. Jadi mungkin hasil diskusi kami mengenai permasalahan ini, yang pertama tadi kan sudah dibuat grup-grup kecil, mungkin harus diadakan kesepakatan bersama untuk kapan melaksanakan mentoringnya tersebut. Dan juga untuk menarik minat dari mentoring ini, tadi disampaikan bisa mencari topik-topik pembahasan yang tentunya dapat menarik dan juga menarik minat dari anggota-anggota DKM. Ya, terima kasih dari kami. Ya, terima kasih juga ya dari perwakilan SMA Negeri 3 Bogor. Mudah-mudahan di saran kalian mungkin bisa membangkitkan mentori yang sudah berjalan di SMA Negeri 3 Bogor yang tadinya hampir mati dan sekarang bisa mulai hidup kembali. Baik, langsung saja kita ke permasalahan berikutnya ya. Ya punten, ini permasalahan yang berikutnya sebenarnya sama kayak yang studi kasus yang disampaikan tadi. Jadi mungkin udah tahu mungkin kita apa pembahasannya seperti apa. Apa perlu saya lihat kembali? Seperti dilihat aja dulu. Ya sudah, bisa dilewat. Nah, gimana nih? Sama banget kan ya? Ya, ini hampir semua. Ya, jadi bagaimana nih Teh? Apakah perlu kami diskusikan lagi atau karena
kurang lebih sama dengan studi kasus di awal? Perlu didiskusikan lagi atau cukup? Artinya cukup aja ya, karena tadi kita sudah diskusi banyak di studi kasus sebelumnya. Mungkin ada Iya. lagi nggak? Hanya sampai 9 sih. Oh, oke. Oh ya bentar, saya stop. Mungkin mungkin yang tadi bisa dijelasin lagi apa aja proker yang nggak terlaksana gitu, lebih spesifik. Yang tidak terlaksana itu seperti yang saya kasih Jadi sudah saya makan. Yang pertama itu adalah Fatih. Kemudian juga ada Rihlah alam, Tadabbur alam ya. Kemudian apa lagi ya? Ada apa lagi tuh ya selain itu? Ini jadi khusus dua divisi yang tadi Danus sama Infokom, bukan Infokom, maaf, sama K4 itu bisa dibilang prokernya malah nggak ada yang bisa kita jalanin karena kayak kita sendiri belum bisa nemu solusinya gimana gitu. Tadi Iqbal udah bilang yang tentang Danus itu kita juga masih bingung harus jualannya kayak gimana karena kita kan juga rumahnya jauh-jauh gitu. Jadi kalau misalnya kita jualan keliling-keliling gitu kayak nggak efektif lah gitu maksudnya. Paling itu sih. Sama yang K4 kan biasanya mereka ada bersih-bersih masjid dan sedangkan kita kayak nggak boleh ke sekolah kayak gitu. Jadi nggak bisa dijalanin dua Okay. divisi. Jadi sebenarnya dari departemen di DKM Ar-Rahmah juga ada seperti Danus dan juga K4. Kalau K4 di kami disebutnya dengan Departemen Rumah Tangga. Untuk Departemen Rumah Tangga selama pandemi ini kita alhamdulillah masih jalan, namun bentuknya berubah. Dari yang misalnya tadinya biasanya bersih-bersih masjid, kita dibuat jadi pamflet tentang kebersihan, tips-tips kebersihan, quotes kebersihan. Misalnya kayak ayat kenapa kita harus menjaga kebersihan, seperti itu sih kalau dari Departemen Rumah Tangga di kami. Dan untuk Danus, dari kami juga alhamdulillah jalan, mungkin ada beberapa ya yang dijual. Kalau untuk tahun lalu, seperti kayak kita membuat bucket-bucket makanan gitu yang dijualkan. Nah, untuk inovasi ke depannya, insya Allah kita akan melakukan yang namanya dropshipper dan juga reseller. Jadi mungkin nanti kita nggak mungkin nyetok barang, tapi kita menunggu permintaan dari para konsumennya sehingga lebih efisien. Seperti itu. Baik, terima kasih sarannya. Semoga bisa jadi masukan buat kita juga untuk divisi Danus sama K4. Baik, untuk SMA Negeri 3 apakah sudah cukup apa yang telah dibahas tadi dan saran-sarannya? Alhamdulillah sudah cukup. Baik, bisa ditutup saja. Bentar, ini saya izin duluan ya, soalnya bentar lagi saya ada vaksin. Oh iya, silakan. Ya, izin live ya. Baik. Boleh aku izin tutup ya tadi presentasinya. Jadi makasih buat SMA 1 yang udah ngasih pendapatnya buat kita. Semoga kita bisa evaluasi jadiin pembelajaran juga. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada SMA Negeri 3 yang telah melakukan presentasi permasalahan rohisnya. Baik, kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu pembacaan kesimpulan. Pertama dari studi kasus yang telah dibuat, yaitu bila ada anggota yang tidak bekerja dengan baik, maka kita bisa mengontak dia terlebih dahulu. Misalnya bertanya, lalu menegur, dan kemudian membuat rasa nyaman kepada anggota tersebut agar dia kembali aktif dalam organisasi. Yang kedua yaitu bila ada proker yang tidak bisa dijalankan, maka kita bisa membuat inovasi dan mengalihfungsikannya ke media yang lebih bisa untuk disampaikan. Lalu bila ada seorang pemimpin yang tidak mengerjakan tanggung jawabnya dengan benar, maka diperlukan inisiatif dari seluruh anggota
untuk bisa menghandle program kerja yang terabaikan tersebut. Kemudian dari presentasi yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu bila ada permasalahan dana, maka bisa kita lakukan pencarian dana melalui dana dari sekolah saja, karena dari sponsor itu memang dicarikan, karena danaan di masa pandemi juga tidak terlalu banyak, jadi memungkinkan bisa dari sekolah dan organisasi saja. Lalu bila ada kurang partisipan dalam suatu acara, maka kita bisa memanfaatkan pihak sekolah untuk membuat suatu kegiatan tersebut menjadi kewajiban, sehingga timbul keseriusan di antara partisipan dan membuat partisipannya naik. Lalu untuk kurangnya anggota dari SMA Negeri 3 ini, yaitu kita dapat membuat demonstrasi tentang info kegiatan DKM seperti yang telah dilakukan di SMA Negeri 1, seperti membuat video demonstrasi dan memberi kesan baik kepada terutama pelajar-pelajar baru di sekolah. Lalu untuk anggota-anggota yang tidak aktif, yang hanya kerja di suatu saat saja, kita bisa mengaktifkannya dengan kumpul-kumpul informal seperti yang telah tadi didiskusikan juga. Kita bisa membuat kuis atau game dan sebagainya. Lalu untuk efektivitas mentoring, kita bisa menyesuaikan dengan jadwal pribadi mentor dengan anggota, karena lingkupnya pun kecil. Lalu bisa juga membuat timeline materi yang lebih ringan. Adapun proker-proker di departemen yang tidak bisa dijalankan selama pandemi, kita bisa ubah pekerjaannya atau prokernya menjadi sharing-sharing konten saja yang tetap dalam lingkup departemen tersebut. Lalu apabila proker Danus tidak bisa dibuat secara online, maka kita bisa buat inovasi seperti menjalankan dropshipper usaha. Seperti itu. Itulah kesimpulan yang telah kita dapatkan di diskusi hari ini. Masya Allah sekali, terima kasih kepada SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 yang telah menyampaikan pendapat-pendapatnya yang sangat luar biasa. Di sini, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa kali ini akan dibacakan oleh Ananda Razan Khalis. Kepada Ananda Razan Khalis, dipersilakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, marilah kita angkat tangan kita, lalu kita rendahkan diri kita serendahnya, karena pada penghujung acara ini, supaya menutup acara ini dengan keberkahan, marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, bi'annaka wahidun ahadus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfir lana dhunubana, innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana fatarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, tiada suatu kemudahan kecuali Engkau jadikan mudah, dan Engkau yang menjadikan kesedihan. Apabila Engkau menghendaki, pasti akan menjadi mudah. Ya Allah, mudahkanlah kami semua di sini untuk mengemban amanah dan menolong agama-Mu. Dan tolonglah kami untuk selalu istiqomah di jalan dakwah-Mu. Kami mohon kepadamu, ya Allah, sungguh perjuangan dakwah membutuhkan orang-orang kuat dan bertakwa seperti sahabat-sahabat Nabi sebagai pendahulu kami. Maka dari itu, berilah kami kekuatan. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusr syari'atik wa thiqi lahum rabitataha wa adim waddaha wa ahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك
innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Razan yang telah membacakan. Sebelum mengakhiri acara kali ini, mari kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu ke foto yang akan dilakukan oleh host pada acara kali ini. Kepada host bisa dipandu. Untuk Oke, bismillah. Bisa on. Nah, langsung ya. Buat teman-teman yang belum. Oke. Ini saya anggap udah nggak ada yang mau on cam lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada host yang telah membuat dokumentasi. Alhamdulillah, usai sudah rangkaian acara kita hari ini. Dan untuk menutup studi banding virtual kali ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mohon maaf bila terselip kesalahan 1-2 patah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Teh, izin nih Teh. Semuanya. Terima kasih semuanya. Jaga sehat selalu. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa faqalain.